Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube atau di channel saya. Kali ini saya akan membahas seputar ada pertanyaan, yaitu ada 9 yang bertentangan tentang bahasa Indonesia. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu tentang jelaskan perbedaan temuan mahasiswa di lapangan serta faktor apa yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Di situ kita suruh memberikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul itu seperti apa. Nah, yang pertama itu karena kelalaian. Kemudian yang kedua, pengetahuan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia itu yang sangat minim atau kurang. Kemudian tentang kurangnya ketelitian dalam penulisan kata maupun kalimat, atau yang modern itu disebut typo. Contohnya itu seperti penulisan saus ditulis saus. Kemudian ada yang terdapat contoh penulisan yang salah dan ditiru, padahal sudah jelas salah tetap ditiru, yaitu fotokopi ditulis fotocopi. Kemudian lanjut soal yang kedua, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Di sini kita langsung membahas saja. Kutipan langsung itu perbedaannya tidak memahami perubahan terhadap teks yang dikutip. Kemudian menuliskan orang, spasi, kurung buka, tahun terbit, .2, lalu spasi, dan halaman jurnal, setelah itu kurung tutup, spasi, kalimat kutipan. Nanti contohnya saya lampirkan di bawahnya, oke. Kemudian kita langsung menuju ke kutipan yang tidak langsung. Itu kita lebih ke fokus pada pertama, mengalami perubahan kalimat pada teks yang dikutip. Kemudian yang kedua, tidak ada perubahan ide, pemikiran, dan pendapat orang yang dikutip. Yang ketiga, disampaikan sesuai pemahaman penulisan terhadap teori yang dikutip. Penulisan diawali nama penulisan, kemudian spasi, kurung buka, tahun terbit, kurung tutup, selanjutnya kalimat kutipan. Nanti contohnya kalian bisa lihat di bawah ini. Next, lanjut pertanyaan yang ketiga. Kita jawab ya. Apa perbedaan biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Di sini saya menjawab, biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Sedangkan kalau bibliografi adalah daftar buku atau karangan yang merupakan sumber rujukan dari sebuah tulisan atau karangan atau daftar tentang suatu subjek ilmu, dan bisa dikatakan bibliografi adalah daftar pustaka mencakup deskripsi buku yang meliputi judul, pengarang, tahun terbit, nama penerbit, serta kota terbit. Nah, seperti itu. Nanti kalian bisa lihat contohnya di samping. Pertanyaan yang keempat, apa perbedaan makna antara pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu? Jelaskan disertai contoh kalimatnya. Oke. Kata jam digunakan untuk menunjukkan masa atau jangka waktu, yang sering juga disebut durasi. Kemudian kalau pukul adalah untuk menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa itu atau akan terjadi, seperti itu.
Nah, kita lebih mudahnya kita langsung ke contohnya, itu seperti penggunaan jam dan pukul. Itu yang jam, aku memerlukan waktu 1 jam untuk menonton film. Kalau yang pukul, kita contohkan seperti rapat itu dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, atau WIB, kurang lebihnya seperti itu. Next, kelima, bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pertanyaan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Nah, di sini kita menjawab, bahasa dinyatakan sebagai sistem atau lambang bunyi, yakni bahasa itu merupakan susunan kumpulan dari lambang-lambang bunyi seperti huruf A, B, C, D, E, dan seterusnya. Lambang-lambang bunyi tersebut memiliki makna bermakna, contohnya adalah kata kuda yang bermakna seekor binatang bernama kuda. Seperti itu. Mengapa? Lanjut nih yang keenam. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 kesalahan tersebut. Nah, ini tentang penulisan tanda koma. Jawabnya, sering terjadi kesalahan tersebut pada penggunaan tanda koma bisa disebabkan pertama, yaitu menulis dengan seenaknya sendiri. Kedua, kurang peduli terhadap penggunaan tanda baca. Kurang teliti dalam penulisan. Rendahnya minat baca. Contohnya nanti saya sampaikan di samping. Yang ketujuh, apa perbedaan dari makna tanda titik 2 dengan koma atau dengan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Nah, contoh kesalahan penulis ini ini di sini saja langsung. Kalau ini nanti saya beri di sampirnya, yaitu salah, aku hanya membawa buku, koma, tas, koma, dan pensil. Kemudian ada yang kedua, ini yang salah dulu ya. Karena diejek oleh teman-temannya, adik tidak mau sekolah lagi. Dan masih ada beberapa itu. Bagaimana tentang pembahasan yang benar? Yang benar itu seperti ini. Aku hanya membawa buku, koma, tas dan pensil, itu tanpa tanda koma. Kemudian yang kedua, adik tidak mau sekolah lagi karena diejek oleh teman-temannya. Kemudian yang ketiga, dia sangat pandai bergaul di luar tetapi koma sangat diam jika di dalam rumah. Masih ada beberapa contohnya, nanti dilihat sendiri. Kita lanjut saja menuju yang ke-8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut sertai dengan pembenarannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Kesalahan penulisan huruf miring atau huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku atau yang bermakna kalimat bukan bahasa Indonesia. Contohnya, majalah Pojangga Baru menggelorakan semangat kebangsaan. Nah, itu contohnya. Huruf miring dipakai untuk menulis kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Betul kan? Tadi berarti yang non Indonesia. Contohnya lagi nih, ada nama ilmiah buah manggis ialah Grahania mangostana. Itu. Ini yang benar. Huruf miring dipakai untuk menulis judul buku. Contohnya nanti ada saya lampirkan seperti gambar di samping. Nah, kita sampai yang ke-9. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh
kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Nah, banyak sekali pada penulisan konsonan atau penulisan kalimat atau huruf vokal itu yang masih menggunakan ejaan lama. Hal tersebut menurut KBBI itu tidak dibenarkan. Yang dibenarkan atau yang ada atau yang diperbarui pada kalimat itu contohnya seperti berikut, yaitu tentang jarum. Jarum itu penulisan yang asli tanpa huruf D di depannya, jadi menggunakan J saja. Dan yang satu lagi podomoro, itu yang benar adalah padamara. Huruf O yang di belakang ini atau yang di dalam kalimat kata ini nanti yang benar itu menggunakan A. Nah, mungkin cukup sekian tadi tentang pertanyaan 1 sampai 9 yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya jika ada salah-salah kata atau kurangnya pemaham materi, saya minta maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.